3 hari dibuka penggalangan dana Atta Halilintar untuk Palestina capai 1,78 miliar untuk Palestina, untuk beli roket. Kontennya juga begitu, untuk beli roket. Ya wajar aja. Kayaknya kita harus buka deh, Pak. Sekarang UAS juga sudah ngumpulin dana sekarang kan mau ke sana. Sama-sama Arab. Iya. Pertanyaannya, tetangganya atas saja kere itu nggak ada yang bantuin. Anies pasang lampu bernuansa bendera Palestina, ribut soal donasi ke Palestina, ya. Terus cek fakta Anies Baswedan siap pimpin pasukan ke Palestina. Saya dukung. Saya kira semua yang di SOM ini mendukung Anies pergi ke Palestina. Jangan pulang. Kita dukung Anies Baswedan jadi presiden Palestina ya. Kita dukung. Kita doakan Anies Baswedan jadi presiden Palestina. Murid-muridmu itu ngemis sama saya, minta disumbang buat beli handphone. Kalian malah kirim uang ke Palestina buat beli roket, buat bunuh orang. Sebelum melanjutkan, berdasarkan masukan dan permintaan subscriber, Reaksi Nusantara akan memberikan perlawanan terhadap narasi dan informasi yang berpihak, supaya ada keseimbangan narasi atau sumber berita yang dipublikasikan di media sosial antara dua sisi dari sudut pandang yang berbeda. Reaksi Nusantara sangat peduli dengan masukan Anda yang Anda tulis di kolom komentar. Kami sangat berharap Anda tidak bosan dan terus beri masukan kepada kami. Kami akan selalu pantau masukan dan pendapat Anda dan akan kami realisasikan untuk mengedukasi mereka yang kritis pola pikir, supaya mereka tidak terjebak di dalam permainan narasi atau sumber berita yang menggiring ke opini tertentu, agar mereka mengetahui kejanggalan dari narasi atau informasi berita yang mereka tonton lewat media sosial, karena keutuhan dan kedamaian bukan dari narasi yang disusun oleh narator dengan tujuan sangat beragam. Bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu sebelum menuliskan komentar Anda, supaya tidak terbaca spam, dan masukan yang Anda tulis bisa bermanfaat dan akan efektif untuk perkembangan pola pikir generasi bangsa ini. Reaksi Channel sangat berterima kasih dengan dukungan Anda. Tonton dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi dan memberi masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat melanjutkan, dan salam damai untuk Indonesia. Nah ini dah, banyak ya. Saya sekali lagi ya. Konyol banget. Coba ya kita lihat ya, ini kebodohan ini ya. Anies pasang lampu bernuansa bendera Palestina, ribut soal donasi ke Palestina, ya. Terus cek fakta Anies Baswedan siap pimpin pasukan ke Palestina. Saya dukung Anies berangkat ke Palestina. Siapa di sini dukung? Katakan amin. Sama-sama. Itu tadi saya mute semua soalnya ini ya tadi ada berisik-berisik. Nah, kalau lagi ini, oke, saya dukung ya. Saya kira semua yang di SOM ini mendukung Anies pergi ke Palestina. Jangan pulang. Kita dukung Anies Baswedan jadi presiden Palestina ya. Kita dukung, kita doakan Anies Baswedan jadi presiden Palestina. Kita pasti modal. Konyol kan, lebih cepat lebih bagus ya kan. Pak Paul, saya bayarin one way ticket. Pak Anies. Tapi isu ini kan amin, Pak, lebih cepat lebih baik. Indonesia kan nih, 3 hari dibuka. Nah, ini yang menarik nih. Ini menarik nih. Ya. 3 hari dibuka penggalangan dana Atta Halilintar untuk Palestina capai 1,78 miliar untuk Palestina untuk beli roket. Kontennya juga begitu, untuk beli roket. Ya wajar aja. Kayaknya kita harus buka deh, Pak. Sekarang UAS juga sudah ngumpulin dana sekarang kan mau ke sana. Sama-sama Arab. Iya. Nah, pertanyaannya, tetangganya atas saja kere itu nggak ada yang bantuin. Ini orang munafik, Pak. Itu kepala dinas Pedan ke Depok juga udah ngedarin tuh sumbangan ke guru-guru, kacau. Iya, padahal muridnya mau beli handphone aja buat kuliah, buat sekolah online aja nggak punya duit. Sampai minta sama saya, email ke saya. Nah. Sampai email ke Eropa coba murid-muridnya Indonesia itu. Biar tampak muka nih. Nah, biar tampak muka. Sampai murid-murid Indonesia email ke Eropa minta sumbangan dari saya buat mereka bisa kuliah online. Memalukan ini orang-orang Indonesia ini ya, yang si grupnya Anies, Atta, Pedanka, Dinas Pendidikan itu kan goblok. Murid-muridmu itu ngemis sama saya, minta disumbang buat beli handphone. Kalian malah kirim uang ke Palestina buat beli roket, buat bunuh orang. Ini goblok, kalau nggak biadab itu namanya apa itu? Otak biadab.
Kan otak biadab. Istrinya keguguran ya Pak Paul. Atta Itu Halilintar. di Depok pengumpulan dana dari Iya. ASN 100.000 per Iya, ini. 100.000 Iya kan? per ini per guru Ah. itu. Iya kan gila Terus itu. di apa lagi di Aduh. Lombok juga begitu. Ya, di Kemudian Lombok juga. di Jawa Timur di kabupaten mana itu ya. Hmm. Nah, sekarang udah banyak yang protes tuh kan. Kenapa masyarakat kita yang miskin-miskin ini aja dulu diperhatikan. Kenapa yang di sana itu? Itu kan yang tulisannya si Ninoy Karundeng mengenai si apa itu mengatakan itu Palestina itu bukan urusan kita. Dia bilang begitu kan. Oh, yang bilang Pak Hendro Pak Hendro Priyono itu Ketua kan. PIN. Nanti saya tunjukkan Iya. juga tuh Ketua Iya, PIN. betul. Itu kan Masalah- dia bilang Masalahnya begitu, kan. uangnya nyampe nggak ke Palestina juga, Pak? Nggak bakal Bukan nyampe sampai- lah. sampai Kan Qatar. udah kemarin si siapa itu si Bahlul. Somat. Bukan yang Bahlul Perdana- siapa itu yang 212 presiden. Oh iya. Itu kan korupsi dana ke Palestina, Bahtiar dibijak Nasir, dia Pak. semua. Bakhtiar Nasir. Bahtiar Nasir kok Bahlul. Duh. Ini orang di sini Sama nggak aja, mau tahu. mirip. Udah dia Iya. Bahlul bener. Udah Nggak tahu Bahlul dia bawa bener, perdana bener. menterinya Bahlul. Beneran. Palestina itu aja udah lari kan, udah meninggal. Terus jadi Bahlul. Yang minum Ya di Indonesia ini, Pak Paul, di Indonesia Hmm. orang-orang yang bodoh itu sangat banyak, Pak. Dengan jualan agama, dia mau keluarkan uangnya. Duitnya nyampainya ke Qatar, bukan ke bukan bodoh, ke tapi Palestina. culas. Jadi Pak Paul saya perhatikan begini sebenarnya bahwa isu ini memang betul-betul dipakai untuk kepentingan politik di sini. Nah, yang bisa saya dapat tadi malam waktu pembicaraan antara dubes Indonesia di Amerika dengan Akbar Faisal, kemudian ada ahli Timur Tengah mengatakan bahwa sebenarnya kalau seperti yang dibilang Pak Paul tadi, Israel itu memang mau berdamai, senangnya berdamai begitu loh ya, seperti itu tadi. Tetapi kalau kita di Indonesia ini kan ini dipakai gitu loh. Dan juga dikatakan tadi malam yang bisa saya tangkap, kalau Israel itu ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu nanti akan ada investasi 80 triliun gitu loh. Sudah mereka siapkan gitu, 80 triliun. Tetapi kan di Indonesia ini agak susah, terutama Jokowi saya pikir agak sulit. Karena kemarin janji kampanye dia itu kan akan membela betul ini Palestina gitu loh. Dan ini yang jadi masalah kan bagi dia. Sedangkan di sini yang artinya yang memahami permasalahan ini ya, geopolitik di sana itu kan masih terbatas orang-orangnya ya. Iya. Belum bisa. Nah, ini yang perlu sebenarnya memang perlu kita gulirkan terus, kita gulirkan supaya semakin banyak orang-orang di Indonesia itu semakin terbuka matanya begitu melihat situasi ini gitu loh. Itu yang kira-kira yang saya lihat Pak Paul. Nah, cuma juga ya. pertanyaan saya ke Pak Paul gimana ini? Kita ini sebagai umat Kristen bagaimana sikap kita melihat ini seperti apa? Karena kita juga jangan kita nafikan juga bahwa dengan menganeksasi tanah-tanah yang seperti saya katakan tadi, yang saya coba baca dari bukunya Profesor Brook dari Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa banyak dulu bahwa tanah-tanah itu dianeksasi tanpa ganti rugi, tanpa diusir seperti itu. Nah, jadi ini masalah kemanusiaan gitu loh. Ya. Jadi kita juga orang-orang Palestina Kristen juga ini juga gitu loh, menderita juga gitu loh. Nah, ini coba jadi bagi saya sendiri jadi seperti dilema gitu loh, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa memberi memberi kita seperti apa gitu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Maksudnya kepada orang Israelnya atau apanya nih, Pak? Ya situasi sekarang ini kan Ya, kita tahu bahwa memang kalau itu betul. kita jangan urusan dengan Israel Palestina itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendidik Indonesia jangan bodoh supaya orang-orang Indonesia ini uruslah orang Indonesia sendiri karena Indonesia sekarang ini lagi kasihan. Iya, Rakyat betul. Indonesia lagi kasihan. Ya. Betul. Kalau orang-orang Palestina ini mereka dikasih uang, bukan kemarin kan kita udah lihat videonya, mereka kaya-kaya, ya kan? Ya. Nah itu yang kemarin saya bilang itu loh, motivasinya Hamas apa sih? Ya karena memang nggak punya kerjaan lain, kerjanya cuma itu, dapat duitnya dari situ, ya kan? Dapat duitnya dari situ. Dapat duitnya dari situ masalahnya, bukan apa-apa lagi, dapat duitnya dari situ mereka.
Repot kan kalau orang dapat duitnya dari situ. Nah, kalau saya boleh komentar tuh, jadi kalau yang mengenai masalah tanah yang suka dibeli, itu biasanya kalau suratnya lengkap ya, itu nanti diadvokasi oleh Hasnan Hawari ya. Hasan Hawari itu orang Palestina Kristen. Biasanya menang, Pak. Tapi kalau suratnya tidak lengkap ya memang susah diurusnya. Gitu. Itu aja. Kasih. Ya kalau kita urusan ke sana kita nggak usah urusan kalau menurut saya sih. Kita cuma mau mengedukasi rakyat Indonesia, jangan bodoh. Karena Hamas itu memang kerjaannya cari duitnya dengan cara bikin ulah begini. Sama seperti FPI dan 212. Coba, apa sih kerjanya Habib Rizik dapat duitnya dari mana coba? Bikin ulah. Demo. Ada ruwet dapat duit ya. Tergantung siapa yang lagi sange, ya kan? Lagi sange, lagi tegang. Nah, maka si Habib Rizik siap untuk melayani, jadi gigolo, jual diri, iya kan, kepada pembayar tertinggi, ya kan, gigolo, jadi, ya kan, termasuk NU, termasuk Banser kepada pembayar tertinggi, termasuk, ya itu tergantung siapa. Ini lagi mau tutup gereja, ya ganti baju, ya kan. Oh ini lagi mau jaga Natal, ganti baju, orangnya sama. Nah sekarang masalahnya adalah, ayo kita pinterin ini orang-orang Indonesia supaya ngerti, karena kerjaan mereka apa coba? Coba Banser itu kerjanya apa sih coba? Ya kan bingung, Banser kerjanya apa? Ya, kerjanya memang supaya ada masalah sehingga dia bisa jaga kan. Sama FPI juga sama, coba kerjanya apa? Bikin masalah supaya dia bisa kerja. Coba KTP pekerjaan apa? Tukang demo. Repot kan? FPI itu kan. Makanya harus kasih makan. Kita harus berdiakonia gereja itu. Dan kita edukasi rakyat terus. Nah, kalau edukasinya ada edukasi dengan cara baik-baik, ada edukasi dengan cara yang setengah baik, ada edukasi yang harus keras seperti kita. Karena kelas menengah ke bawah, kelas menengah di bawah ini kalau cerita yang tinggi-tinggi kayak Ibu Koni nggak bakal ngerti. Saya jamin Ibu Koni ngomong apa itu kelas menengah ke bawah itu nggak ngerti Ibu Koni ngomong apa itu. Cuma dia ngelihat, cakep bener nih ya. Cuma begitu doang. Iya kan? Wah ini udah ada umur tapi masih cakep ya. Itu cuma begitu doang. Wah Ibu Monik, cakep ya. Cuma begitu doang. Taunya cuma cakep doang ya. Cuma gitu aja. Tapi ngerti nggak isinya? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Dia ngomong apa juga nggak ngerti. Uklos. Di sini sudah pokoknya sudah begitu di sini. Pokoknya. Nah, tapi kalau bahasanya kayak saya gini, buang, biadab lu. Orang langsung kaget mereka, langsung oh iya nangkep bahasa tukang beca. Nah, itu sekolahnya lama saya ya, sekolahnya untuk bisa paham ini saya sekolahnya lama itu namanya decoding encoding. Saya pernah ditegur sama satu mahasiswa bahasa sama dosen Satya ya, kalau negara kemarin kan didatangi kan. Itu rektornya itu kawan saya, satu angkatan. Rektor itu satu angkatan sama saya kawan. Jadi kami dulu sama-sama anak asrama soalnya. Saya dulu kan di asrama tinggalnya bareng-bareng sama mereka. Kalau dulu KPD, PPU, saya dulu di grupnya PPU. Karena saya tidak suka demo-demo begitu. Karena ditunggangi sama HMI, saya tahu. Makanya saya gabungnya karena anak asrama semua. Anak-anak asrama yang di Kartini itu, di Satya itu. Kenapa? Karena saya nggak suka cara-cara mereka. Kan rusak kan, dipecahin semua kan. Walaupun saya sendiri fansnya Arief Budiman dan Ariel, tapi saya nggak suka cara-cara yang KPD itu saya nggak suka. Jadi waktu saya mau jadi ketua saya mah digajuk, saya dikeroyok, dihabisin sama orang-orang KPD ini. Isinya orang HMI semua, orang-orang Islam semua. Ngeri ya, ngeri digajuk sama orang-orang HMI ini. Karena mereka tahu saya radikal kan, saya keras. Nah itu yang terjadi dengan pembodohan dari masyarakat. Apa yang dilakukan kepada masyarakat sama seperti itu. Nah, decoding encoding itu diperlukan untuk menyampaikan pesan. Makanya nggak bisa ngomong kepada masyarakat Islam kelas menengah ke bawah itu dengan cara seperti Ibu Koni, nggak bisa. Kalau Pak Jenderal ngomong, biar langsung rame, wah dari viewernya cuma 2.000 langsung 4.000. Begitu Pak Jenderal teriak-teriak. Nah itu memang begitu. Makanya saya biarkan Pak Gajah Mada itu sengaja. Kadang-kadang tak bikin rame sekalian. Karena saya dukung Pak Gajah Mada dan saya setuju dengan cara berpikirnya Pak Gajah Mada.
biar rame sisan. Wah, kemarin Pak Jeda kan ngomong-ngomong sama saya, loh Pak, itu Pak Gajah Mada itu biar rame sekalian, malah tak bikin rame, biar sekalian Pak Gajah Mada bagus itu Pak, viewernya 2.000 langsung 4.000 tuh naik Pak. Begitu Pak Gajah Mada ribut, kopi krisis ribut, itu langsung orang pada bangun semua. Dikira enak dengar kuliah Pancasila Pak. Capek lu ngantuk loh, begitu masuk teriak-teriak gitu, ya itulah rakyat jelata. Ya kita wajar, kelas kita harus terima. Nanti kita bertumbuh setelah pinter toh. Begitu Gajah Mada masuk dihajar terus kan pakai Gajah Mada. Wah, tuh yang wah. Orang bangun semua, dengar dia kuliah Pancasila dia. Dia. Coba paparkan semua. Walaupun data pun kadang-kadang salah-salah dikit ya nggak apa-apa. Yang penting keluar data, salah-salah dikit kan kita tahu datanya benar, tahu sumbernya benar, akurat. Ya salah-salah dikit namanya kan cuma tinggal disesuaikan saja. Yang penting kan sudah menunjukkan ada bahwa boleh berbeda. Nah, tapi bangunkan juga supaya orang dengerin, supaya jangan ngantuk. Kopi krisis segala macam. Jangan takut ya. Nah, atau akhirnya kan kita sekarang running. Ini sumbangan sudah mulai mengalir ya, teman-teman. Ayo ini ya mulai dukung ya donasi untuk pembuatan buku ini. Ini Pak Jenda ini udah mulai serius loh. Udah mulai kita dukung beliau ya untuk pembuatan buku ini. Dan nanti saya lagi minta kalau bisa Pak Andi F. Noya yang jadi editornya supaya bahasanya itu bahasa yang merakyat ya, orang-orang seperti Andi F. Noya atau siapa deh pokoknya yang orang-orang yang bahasanya itu bahasa rakyat. Nah, jadi siapa? Itu Pak Paul. Usul saya supaya lebih efisien sebaiknya dibuat buku digital karena kalau paper-based juga sama kita bikin PDF-nya juga, kita bikin cetaknya juga kan. Kalau rakyat jelata tukang beca nggak bisa baca PDF. Nah, jadi kita cetak 100.000, kita bikin PDF-nya juga, kita bikin cetak 100.000, kita juga bikin komiknya juga, cerita bergambar juga. Oke, siap. Nah, kita kebagian dong Pak Paul. Bagi, justru kita bagi nanti semua dibagi. Kita mau bagi cuma-cuma kok, itu mau bagi gratis cuma-cuma. Oh ya, mantap. Di mall-mall. Kita bisa print kalau sudah ada PDF. Iya, dan teman-teman bisa produksi, diizinkan untuk memproduksi. Sendiri, kan? Iya, diizinkan, kan? diperbanyak, ya kan? Jadi bagus malah, tapi makanya harus kasih gambar-gambar yang menarik. Nah, gambar-gambar wayang milenium, yang itu tuh wayang-wayang milenial. Nah, bikin komik-komik milenial yang begitu. Nanti makanya saya lagi coba teman-teman saya yang tukang-tukang komika-komika ini, Pak JJ juga, ya kan? Ini kan komika-komika ini harus tukang-tukang bikin komik ya, komika apa? Tukang bikin komik ini loh maksudnya. Sebentar, saya mau tunjukkan satu ya. Nah, saya mau tunjukkan tadi ada, ini ada. Saya lagi cari yang ini ya, pencaharian Hamas itu ya. Aduh, ada yang bisa kirim lagi ya, ketutup tadi saya lupa save ya, mata pencarian Hamas itu. Oke deh, nanti deh. Kita lanjutkan suara rakyat jelata dulu ya. Lukuliu, silakan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.